Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati kepada segenap Romo Pandita, mungkin Biku Sangga yang hadir, juga kepada panitia penyelenggara dari Nalanda Foundations, juga kepada teman-teman semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk bisa berdiskusi Dhamma, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita, yakni menemukan keheningan batin di tengah gejolak global. Tadi sebelumnya Romo Tony Yoyo juga sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa, sangat detail, dan kita tidak bisa pungkiri memang beliau adalah seorang dosen, juga seorang narasumber yang selalu sering berbicara di sana sini, sehingga kapasitas beliau untuk berbicara sangat luar biasa. Pada malam hari ini saya hanya ingin menambahkan beberapa poin penting dari sudut pandang Buddhis. Ya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Romo Tony, bahwa dunia ini saat ini memang kita sedang berhadapan dengan berbagai macam tantangan global, seperti konflik sosial, kemudian iklim yang tidak menentu, gejolak ekonomi, juga revolusi teknologi yang tidak terkendali. Seperti kita tahu, seperti perang Ukraina Rusia, kemudian perang antar etnik di Myanmar, juga kemarin baru-baru ini kita juga mendengar ada kebakaran di Los Angeles, Amerika, kemudian bencana-bencana alam lain, juga gejolak politik, kemacetan lalu lintas yang semakin padat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Thailand pun juga sama. Kemudian permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan dan lain-lain, sehingga semua ini menjadi tantangan global. Tidak hanya kita warga Indonesia tapi juga seluruh warga dunia. Situasi-situasi seperti ini mendorong atau menyebabkan tingkat stres, kemudian kecemasan, tekanan hidup yang terus meningkat secara signifikan. Kalau kita lihat menurut data dari laporan Mental Health Atlas 2020 yang diterbitkan oleh WHO, prevalensi gangguan mental secara global itu terus mengalami peningkatan, dengan depresi dan kecemasan yang menjadi paling umum, karena kebanyakan orang mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang cukup signifikan, terus semakin meningkat. Bahkan kalau kita lihat data di Indonesia dari Mental Health Atlas 2020 menunjukkan bahwa beban gangguan mental tetap signifikan, bahkan terus mengalami kenaikan. Tingkat gangguan mental itu juga sangat mempengaruhi kualitas hidup banyak manusia di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat data yang sering kita dengar, ternyata tingkat stres, tingkat kecemasan ini tidak hanya melanda orang-orang yang sudah tua, yang sudah dewasa, tapi juga melanda bagi anak-anak muda, terutama di generasi Z ini, di Gen Z. Menurut data di American Psychological Association di tahun 2023 menunjukkan bahwa Gen Z ini memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi, 70% daripada generasi yang lain. Tidak heran maka generasi kita saat ini, generasi Gen Z ini mengalami masalah kesehatan mental yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, kita perlu menemukan solusi bagaimana kita bisa menghadapi gejolak global yang semakin kompleks seperti ini, yakni menemukan keheningan batin di tengah gejolak global. Maka dari itu pada malam hari ini saya ingin menjelaskan betapa pentingnya keheningan batin sebagai solusi untuk menghadapi dinamika global. Dan kita akan mengupas bagaimana strategi atau cara-cara Buddhis atau sudut pandang Buddhis di dalam menghadapi gejolak global ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa itu konsep keheningan batin dalam agama Buddha. Kata hening sendiri kita bisa sepadankan dengan kata tenang. Jadi hening itu tidak harus dimengerti sebagai kekosongan. Kadang kita salah memahami bahwa orang yang hening itu ya ketika pikirannya kosong. Padahal tidak. Orang yang hening justru adalah
ketika seseorang memiliki keadaan pikiran atau kondisi batin yang bebas dari gangguan atau distraction dan penuh dengan kesadaran. Penuh kesadaran di sini bukan berarti penuh dengan pikiran yang memikirkan kesana kemari, tapi adalah pikiran yang terfokus pada satu objek atau objek kekinian, apa yang sedang kita alami saat ini. Dalam Buddhis biasanya ini merujuk pada pengertian sati. Sati atau mindfulness atau perhatian penuh, yang juga menerangkan tentang konsep mindfulness atau konsep keheningan batin dalam agama Buddha. Jadi ada hubungannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, sati atau mindfulness itu adalah salah satu ajaran Buddhis yang mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran atau perhatian penuh pada setiap momen, pada momen-momen saat ini yang sedang kita lakukan. Jadi sati ini, kesadaran ini membuat diri kita memiliki perhatian pada saat ini, sehingga tidak terbelenggu lagi dengan pemikiran masa lalu atau mencemaskan masa depan. Karena seringkali kebahagiaan kita itu terganggu tatkala kita memikirkan masa lalu atau memikirkan mencemaskan masa depan. Padahal apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu ya saat kita memiliki sati saat ini, saat kita memiliki perhatian penuh saat ini. Jadi kebahagiaan tidak muncul ketika kita mengulang masa lalu, juga tidak muncul ketika kita memikirkan masa depan. Tapi kebahagiaan adalah ketika kita mampu bertahan dalam kondisi saat ini, yang namanya sati atau mindfulness. Kalau dalam pandangan agama Buddha, Buddha memberikan jalan mulia Brosur 8 atau Arya Atanggika Magga. Di sana ada satu unsur namanya samasati atau kesadaran atau perhatian yang benar. Dan kalau kita kaji, memang sebenarnya jalan ini tidak hanya berkaitan dengan perhatian atau berkaitan dengan pikiran, tapi juga nanti larinya akan memiliki dampak pada tingkat moralitas kita, tingkat konsentrasi pikiran kita, atau tingkat kebijaksanaan kita. Karena mau tidak mau, perhatian kita yang memiliki mindfulness itu juga memiliki dampak pada perilaku kita, behavior kita, juga memiliki dampak pada tingkat batin kita atau konsentrasi kita. Juga akan berpengaruh pada kebijaksanaan kita untuk memahami keadaan. Seringkali kita menjadi menderita karena kita tidak mampu menghadapi keadaan itu dengan cara yang bijak. Sebagaimana yang tadi Romo Tony sudah jelaskan, kita itu harus memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui mana yang di luar kontrol kita dan mana yang di dalam kontrol kita. Kalau kita memaksakan apa yang di luar kontrol kita, maka kita tidak akan bisa bahagia. Yang bisa kita lakukan ya adalah mengontrol apa yang menjadi kontrol kita. Seperti misalnya dunia luar, apa yang terjadi di luar itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan dunia ini. Kita hanya bisa mengendalikan respon kita terhadap apa yang sedang terjadi. Maka di sana butuh namanya kebijaksanaan atau panya. Maka kita sering mendengar bahwa dhamma ajaran Buddha itu diibaratkan seperti halnya payung yang kita gunakan di musim hujan ketika hujan itu turun. Memang payung itu tidak bisa menghentikan hujan yang turun, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan yang turun. Maksudnya apa? Memang dhamma atau kebijaksanaan ini tidak bisa menghentikan perubahan-perubahan yang terjadi, dinamika sosial yang terjadi, tidak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan respon atau reaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Maka kita butuh kebijaksanaan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, pentingnya kita menjaga pikiran itu karena dalam agama Buddha, Sang Buddha seringkali menekankan bagaimana pikiran kita itu bekerja sangat luar biasa. Artinya pikiran kita itu memiliki peran yang sangat luar biasa, tidak hanya sebatas di dunia pikiran kita, tapi juga akan mempengaruhi tindakan dan ucapan. Pikiran yang jernih, pikiran yang baik itu nanti akan mempengaruhi kualitas perbuatan dan juga ucapan kita. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa mano pubanggama dhamma, mano seta mano maya. Segala sesuatu itu didahului oleh pikiran. Segala sesuatu itu dibentuk oleh pikiran. Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pembentuk. Kalau kita memiliki pikiran yang positif, maka kita akan memiliki kebahagiaan. Kita akan memiliki sikap atau cara hidup yang positif.
Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan, Durang gamang eka carang asarirang guha sayang, ye citang sang yamisanti mukanti marabandana. Pikiran ini dapat mengembara sangat jauh dan bergerak sendirian, dan kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita, kita akan bebas dari belenggu mara. Meskipun kita tahu bahwa pikiran kita itu cenderung liar dan sulit dikendalikan, tapi kalau kita memiliki ketenangan batin, kita mampu mengendalikan pikiran kita berhasil melatih pikiran kita, maka pikiran kita yang jina, pikiran kita yang tenang, itu akan dapat membuat diri kita bebas dari jeratan mara atau bebas dari penderitaan-penderitaan. Sang Buddha juga menjelaskan, Sududa sang suni punang yatakama nipatinang, citang raketa medawi, citang kutang sukawahang. Pikiran itu halus dan sulit dilihat. Ia bergerak sesuai dengan keinginannya. Orang bijaksana menjaga pikiran yang dilindungi membawa kebahagiaan. Pikiran kita itu bergerak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita mampu mengendalikannya, kita akan bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting bagi kita untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan dan penderitaan sesungguhnya tidak diciptakan oleh apa yang terjadi pada kita yang di luar, tapi adalah respon kita terhadap kejadian itu. Dengan pikiran yang positif, dengan bisa memaknai apa yang terjadi, maka kita akan bisa lebih bahagia. Kita tidak akan dikendalikan oleh keadaan-keadaan yang di luar, tapi kita bisa memaknai apa itu yang terjadi dengan sikap batin yang positif. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia, kita penting untuk memiliki keheningan batin di tengah gejolak global saat ini. Karena keheningan batin ini mampu menciptakan kedamaian diri, sehingga kita mampu memiliki sikap yang bijaksana untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Banyak juga keheningan batin atau ketenangan batin berupa praktik meditasi ini yang sesungguhnya berakar dari ajaran Buddha itu diterapkan di dunia kontemporer, dunia barat. Seperti misalnya mindfulness based stress reductions, sama juga dengan mindfulness based cognitive therapy, itu juga menggunakan ini untuk apa? Sebagai cara untuk mengatasi stres, mengatasi kecemasan, kemudian juga mengatasi berbagai masalah batin lainnya. Nah, maka dari itu sebenarnya kita sebagai umat Buddha yang mendapatkan pemahaman dari ajaran Buddha ini cukup beruntung. Kita bisa mengenal meditasi, kita bisa mempraktikannya. Dengan mempraktikkan mindfulness atau sati meditasi ini, maka kita akan memiliki hidup yang lebih terarah. Kita memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang terjadi, sehingga kita tidak mudah menghakimi apa yang terjadi. Kadang-kadang kita mudah sekali menyalahkan pihak luar atas apa yang terjadi pada kita. Oh, saya menderita karena ada pihak luar yang menyebabkannya. Padahal kalau kita memiliki kedamaian batin, memiliki mindfulness, apalagi kita memiliki pemahaman tentang hukum karma, kita tidak akan mudah menghakimi orang lain dan lebih bisa berdamai dengan kenyataan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia. Praktik keheningan batin ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan modern ini. Kita bisa melaksanakannya lewat apa? Lewat meditasi. Dan meditasi itu tidak harus dimengerti sebagai duduk kemudian fokus pada satu objek. Tidak hanya itu, tapi kita juga bisa menerapkan perhatian penuh dari segala aktivitas yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita sedang berjalan, kita memahami, kita memiliki perhatian penuh bahwa kita sedang berjalan. Misalnya kita bisa memperhatikan langkah kaki yang berjalan antara kanan dan kiri. Atau ketika kita melakukan aktivitas, kita sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan, itu bagian dari praktik mindfulness. Jadi mindfulness tidak harus dimengerti sebagai duduk meditasi di ruang tertentu. Nah, salahnya kita seringkali memahami seperti itu. Bahkan kita rela mencari tempat meditasi yang sangat jauh, yang terkenal ya. Padahal meditasi itu ya kembali pada diri kita sendiri. Sejauh apapun kita pergi untuk mencari tempat meditasi, pada akhirnya ya meditasi itu akan mengenali batin kita sendiri, dunia kita sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa menerapkan meditasi itu ya dimanapun.
dan kembali pada batin kita sendiri. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, terkait dengan menemukan keheningan batin di tengah gejolak global. Pertama yang harus kita lihat, harus kita sadari bahwa apa yang terjadi di luar itu tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita, batin kita sendiri. Maka supaya kita bisa hidup damai, supaya kita bisa berdamai dengan keadaan kehidupan kita saat ini, kita harus bisa memberikan reaksi yang positif terhadap apa yang sedang terjadi. Kita harus bisa menemukan keheningan batin di tengah-tengah gejolak global yang sedang terjadi ini. Maka mari kita jadikan keheningan batin ini, praktik mindfulness ini, sebagai cara atau langkah kita untuk menciptakan kedamaian bagi diri kita sendiri yang tentunya nanti akan berdampak atau berpengaruh pada masyarakat global. Sekian yang dapat Bante sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.